Audio Jungle. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya di pelajaran kimia pada pagi hari ini, yaitu mengenai radioaktif bagian kedua. Mari kita langsung belajar. Pada hari ini kita akan belajar membahas tentang yang namanya reaksi inti, ya kan? Bagaimana itu reaksi inti? Kita akan bahas satu persatu. Reaksi inti itu merupakan perubahan suatu inti atom menjadi inti atom lain. Jika pada kimia unsur kemarin kita membahas tentang reaksi pada kimia unsur itu hanyalah serah terima elektron. Nah, jadi istilahnya untuk reaksi inti yang berubah itu tidak hanya elektronnya saja, tetapi berubah juga intinya, seperti nomor atomnya berubah, jumlah proton dan jumlah neutron juga berubah. Biasanya kita lakukan ini dengan cara memancarkan radiasi, ya kan? Radiasi yang dipancarkan ataupun yang diterima oleh suatu unsur itu menghasilkan partikel-partikel radioaktif atau juga membentukkan partikel radioaktif yang bertujuan supaya suatu inti atom yang tidak stabil, menjadi unsur baru yang lebih stabil. Itu tujuannya. Jenis-jenis reaksinya di situ ada yang berupa yang namanya reaksi transmutasi, reaksi desintegrasi, reaksi fisi, dan juga reaksi fusi. Dalam persamaan reaksi inti, jumlah nomor atom atau muatan inti yang biasa ditulis di bagian bawah dan nomor massa atau nomor massa atom yang biasa ditulis di bagian atas. Sebelah kiri dan kanan tanda panah. Pada persamaan reaksi itu harus sama. Jadi istilahnya ketika acuan kita tanda panah yang di tengah-tengah. Nah, bagian kiri dan bagian kanan itu harus sama, gitu dia. Misalkan adalah contoh pertama, yaitu unsur radioaktif uranium dengan nomor atom 92 dengan nomor massa 234 berubah menjadi unsur X dengan memancarkan partikel alfa. Tentukanlah nomor atom dengan nomor massa X tersebut. Jadi kalau misalkan di sini dia kan ada uranium 23492 menjadi helium 42 dan unsur X. Nah, jadi kita anggaplah unsur X itu nomor massanya adalah A dan nomor atomnya adalah Z. Maka sebelah kiri tanda panah ini baik nomor massa semuanya dan nomor atomnya harus sama dengan di sebelah kanan. Jadi kita anggaplah ini X, A dan Z. Maka bagian A itu merupakan 234 dikurangkan dengan 4 biar sama kiri dengan kanan. Berarti dapatnya adalah 230. Sedangkan Z-nya itu adalah 92 dikurang 2. Nah, jadi dia adalah 90. Jadi 230 dan 90 unsur tersebut. Jadi istilahnya kalau kita jumlahkan dengan bagian helium, si X ini tadi, maka hasilnya harus sama dengan uranium 23492. Misalkan contoh kedua adalah Pb timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massanya 214. Berubah menjadi unsur Bi dengan nomor atom 83 dan nomor massanya 214 dengan memancarkan partikel X. Maka partikel X nya berapa? Jadi kita anggaplah dia ini si Pb 21482 menjadi bismut 21483. Nah, kita anggaplah si X itu adalah B dan A, ya kan, nomor atomnya dan nomor massanya. Maka sebelah kiri si timbal ini harus sama dengan si bismut dengan radioaktifnya. Berarti kita kurangkan aja langsung 214 sama-sama 214 ya. Berarti si B itu adalah 0. Gitu dia. Kenapa kalau kita buat ini dengan angka yang berbeda pasti nanti nilainya tidak sama kiri dengan kanan. Berarti nomor massanya adalah 0. Sedangkan untuk nomor atomnya 82 dan 83 berarti selisihnya di situ adalah 1. Nah, biar sama maka 80 dan 83 adalah minus 1 lah si bismut ditambahkan supaya sama kiri dengan kanan. Berarti si X itu merupakan partikel elektron.
Nah, seperti itu ya. Transmutasi atau sering disebut juga sebagai reaksi penembakan inti. Perubahan inti unsur radioaktif menjadi inti baru dengan cara penembakan partikel. Itulah istilahnya pengertian dari namanya transmutasi. Contohnya, misalkan saya contohkan adalah di sini adalah nitrogen yang nomor masanya 14 dan nomor atomnya 7. Ditembakkan dengan partikel radioaktif yang namanya neutron 10, maka dia akan berubah menjadi unsur karbon dengan cara memancarkan partikel proton. Jadi istilahnya di sini bisa kita tengok sebelah kiri nomor massa dan nomor atomnya kalau kita jumlahkan akan sama dengan yang di sebelah kanan tanda panah. 14 tambah 1 adalah 15 dan di sebelah kanan 14 tambah 1 adalah 15. Sama ya. Yang nomor atomnya 7 dengan 0 adalah 7 dan 6 dengan 1 adalah 7. Berarti reaksinya sudah setara. Kurang lebih seperti itu penyetaraan reaksi inti. Reaksi juga bisa disingkat sebagai berikut ya. Nitrogen 14,7 dalam kurung neutron proton menghasilkan karbon 14,6. Jadi mau di atas dengan di bawah jangan sampai bingung. Ini sama aja. Reaksi transmutasi tidak hanya terjadi pada unsur yang radioaktif tetapi juga unsur stabil. Jadi reaksi ini juga kita bisa lakukan pada unsur stabil dengan cara menembakkan yang namanya partikel radioaktif. Ya, partikel radioaktif sudah kita bahas di video pertama apa-apa saja ya, mulai dari alfa, beta, gamma itu adalah sinar dan partikelnya, dan ada proton, elektron, neutron, tritron, deuteron, helium juga termasuk, hidrogen juga ya. Reaksi desintegrasi atau juga peluruhan. Jadi ini adalah reaksi umum yang biasanya hanya terjadi pada unsur radioaktif, di mana perubahan inti unsur radioaktif secara spontan. Nah, kalau tadi kita tembakkan dulu dia baru berubah intinya, kalau ini dia otomatis dia berubah intinya menjadi inti yang lebih stabil. Jadi istilahnya reaksi ini pada umumnya sering terjadi hanya pada unsur radioaktif. Unsur radioaktif sudah pasti akan terjadi yang namanya peluruhan karena intinya sudah pasti tidak stabil dan dia pasti akan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Nah, justru karena itu dulu waktu saat ditemukan pertama sekali yang menemukan yang namanya unsur radioaktif biasanya langsung mati gitu dia. Jadi istilahnya ketika dia kena radioaktif maka langsung terpapar, nggak usah kena, hanya ditemukannya itu dia langsung terpapar radiasinya dan langsung berubah inti sel dalam tubuhnya, terjadi mutasi genetika, dan biasanya tubuh yang tidak tahan dengan dengan mutasi genetikanya maka akan meninggal. Sungguh sangat berbahaya ya radioaktif ini. Contohnya dulu juga seperti yang namanya penjatuhan radioaktif Nagasaki Hiroshima, bom atom gitu dia kan. Dua kota hancur, Nagasaki Hiroshima. Sungguh sangat berbahaya sekali. Kenapa? Reaksinya langsung peluruannya langsung menghasilkan radiasi yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan adalah uranium 234 dengan 92 dengan TH 23490 memancarkan partikel helium 42. Nah, jadi bisa kita tengok di sini baik nomor massa maupun nomor atom yang ada di sebelah kiri tanda panah pasti selalu sama dengan yang di sebelah kanan. Itulah reaksi yang setara untuk reaksi inti. Misalkan adalah TH23090 maka menghasilkan Ra226 dan 88 dengan pemancaran partikel helium 42. Nah, seperti itu ya. Reaksi ini terus berlangsung sampai terbentuk unsur yang lebih stabil, yaitu nanti akan berubah menjadi timbal 82-206. Rangkaian reaksi mulai dari 238 uranium sampai terbentuk unsur stabil timbal dengan deretan atau seri radioaktif. Berdasarkan deretan ini, maka unsur radioaktif alam atau natural radioaktif dapat dibedakan atas 3 deretan, yaitu deretan uranium, thorium, dan aktinida. Pembelahan inti atau reaksi fisi. Jadi istilahnya untuk reaksi fisi itu jika ada satu unsur yang lebih besar berubah menjadi inti baru yang lebih ringan. Jadi istilahnya intinya terpecah menjadi yang besar menjadi lebih kecil gitu dia kan, lebih ringan nomor massanya baik pun nomor atomnya.
dengan cara memancarkan energi. Inilah yang biasa disebut sebagai reaksi nuklir, ya kan? Dan ini juga asal mula terbentuknya bom atom. Misalkan adalah di sini unsur radioaktif uranium ya, ditembakkan dengan satu partikel neutron, maka intinya akan terbelah menjadi dua yang lebih ringan ya. MO dan SN, coba tengok nomor masanya lebih ringan ya. 103 dan 131, 42 dan 50. Nah, inilah dia reaksi pembelahan inti. Yang tadinya dia 235 berubah menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan dua neutron, dan pastinya ini ada energi yang sangat luar biasa dihasilkan. Reaksi ini merupakan reaksi dasar pembuatan bom atom. Jadi bom atom yang ada di Nagasaki Hiroshima itu salah satu pembuatannya dengan cara pembentukan namanya pembelahan inti reaksi fisi. Kekuatan bom atom setara dengan 18.000 ton dinamit atau bahan peledak yang terbuat dari TNT. TNT sendiri nanti kita akan bahas di semester depan. Lanjut, untuk reaksi yang terakhir yaitu adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah kebalikan dari yang namanya reaksi fisi. Kalau reaksi fisi tadi dia adalah pembelahan inti, maka ini intinya yang dua inti yang lebih ringan itu bersatu menjadi satu inti yang lebih berat dengan cara memancarkan energi. Nah, energi yang dihasilkan ini sangat luar biasa, lebih parah daripada reaksi sebelumnya. Contohnya misalkan adalah deuteron dan tritron. H21 dengan H31 menghasilkan partikel helium 42. Nah, ini merupakan sebenarnya reaksi yang terjadi di inti matahari, ya kan? Bisa juga kita kenal sebagai bom hidrogen namanya. Reaksi ini merupakan sumber energi bagi bintang-bintang termasuk matahari kita, juga sebagai dasar reaksi pembuatan bom hidrogen yang kekuatannya 1000 kali lebih besar daripada bom atom. Nah, kita sampai ke waktu paro. Apa itu waktu paro? Waktu paro itu merupakan waktu yang dibutuhkan suatu inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil dengan cara kehilangan setengah massa semulanya. Rumusnya misalnya digambarkan sebagai Nt per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Nah, waktu paronya itu adalah T setengahnya ini, ya kan? Dimana Nt-nya merupakan massa sisa dan N0-nya merupakan massa awal. T sendiri merupakan lamanya waktu peluruhan atau lamanya disimpan, dan T setengah adalah waktu paro. Jika Nt itu misalnya dinyatakan dalam bentuk pecahan seperempat, maka N0-nya adalah 1. Ya kan? Jika Nt dinyatakan dalam persen 20%, maka N0-nya adalah 100%. Coba kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, katanya ada di situ yang namanya pada reaksi inti aluminium 2713 alpha N X, maka nilai X-nya adalah. Nah, kita cari tahu sebenarnya itu bagaimana. Kita gambarkan dulu reaksinya pastinya ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan katanya ada yang namanya aluminium 2713, ya kan? Katanya di sini ditembakkan dengan alfa pastinya. Berarti kita tambahkan dengan yang namanya partikel alfa sendiri adalah 42, ya kan? Maka dia akan menghasilkan unsur X. Kita anggaplah di sini A dan B ditambahkan dengan pemancaran partikel neutron. Neutron sendiri adalah 10. Nah, jadi reaksi ya tadi katanya persamaannya sebelah kiri harus sama dengan kanan, baik nomor massa maupun nomor atom. Berarti 27 dan 4 27 dan 4 sebelah kiri harus sama dengan A ditambah dengan 1. Begitu juga di bawahnya. 13 dengan 2 itu harus sama dengan B dengan 0. Berarti kalau kita tuliskan, maka 27 ditambah 4 itu harus sama dengan A ditambah dengan 1. Maka di sini nilai A bisa kita cari adalah 27 ditambah 4 dikurang 1. Berarti dapat jawabannya adalah 30. Sedangkan untuk B-nya ya, berarti dia 13 ditambah 2 sama dengan B ditambah 0. Berarti dapat B sama dengan
Berarti bisa kita tahu bahwa unsurnya adalah bagian E. Fosfor 30, 15. Nah, sebegitu mudahnya ya. Coba kita lanjutkan. Waktu paruh unsur radioaktif X adalah 60, ya kan? Waktu yang dibutuhkan X untuk tersisa 12,5% dari semulanya adalah berapa? Jadi dari reaksi ini kita bisa tahu bahwa yang namanya T-nya adalah 60 tahun, ya kan? Nah, untuk tersisa berarti NT-nya sama dengan 12,5%. Nah, berarti kalau N0-nya sudah bisa kita tahu ya, N0-nya sama dengan 100% sesuai dengan apa yang tadi kita bahas sebelumnya. Maka kita masukkan rumusnya bahwa NT per N0 itu sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Jadi katanya NT-nya adalah 12,5% bandingkan dengan 100%. Pastinya N0-nya ya kan sama dengan setengah pangkat T per waktu paruhnya 60 katanya tadi ya, waktu paruhnya. Oke. Nah, berarti bisa kita selisihkan yang di atas dengan di bawah. Ini berarti menjadi 1, di bawah jadi 8. Nah, jadi kalau 1 dengan 8 biar sama dengan 1/2, itu bisa kita hasilkan bahwa 1/8 adalah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 60. Jadi bisa kita tahu ya bahwa karena bilangan utamanya sudah sama, maka pangkatnya sudah bisa kita buat bersamaan dengan pangkatnya. Berarti dapat 3 sama dengan T per 60. Maka dapat T sama dengan 60 dikali 3. 60 kali 3 adalah 180 tahun. Berarti dari sini kita bisa dapat jawabannya adalah bagian dodol. Ya, saya harap sudah mengerti ya. Baiklah, demikian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Saya harap semuanya sudah mengerti. Jika ada perlu ditanya, silakan bertanya di bagian di grup WA. Bisa bertanya kepada saya ataupun juga kepada grup lain. Saya harap semuanya sudah mengerti. Jangan lupa subscribe link ini. Dan juga selamat belajar, salam sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tentunya di semester depan, ya kan? Selamat ujian untuk minggu depan. Salam sehat. God bless you.